Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kembali kita berbincang-bincang ringan mengenai generasi Muslim Amerika dan tanggung jawab komunitas Muslim untuk membangun generasi masa depan yang solid. Singkat saya ingatkan pada pertemuan kita terdahulu bahwa betapa salah satu masalah yang kita hadapi di Amerika ini adalah lingkungan yang begitu berat. Bahkan sebenarnya sekolah-sekolah yang dibangun oleh komunitas Muslim lebih mengarah kepada pembentukan lingkungan ketimbang misalnya kualitas akademis. Karena kalau kita berbicara tentang kualitas akademis, tentu sekolah-sekolah di Amerika tidak kekurangan. Sekolah-sekolah umum, apalagi sekolah-sekolah swasta, secara akademis sangat maju. Tapi kenapa masyarakat Muslim berusaha membangun sekolah-sekolah Islam? Salah satu hal yang terpenting adalah karena ingin membangun lingkungan yang berbeda, lingkungan yang lebih baik. Lingkungan di mana anak-anak kita bisa bergaul secara Islami dan bertata krama secara Islami, bertutur kata secara Islami. Sebab anak-anak sekolah di public schools di Amerika ini tidak memiliki keterbatasan dalam hal moralitas. Maka lingkungan ini menjadi masalah besar yang kita hadapi, dan oleh karenanya harus disikapi dengan bijak. Sikap yang bijak itu adalah bukan melarikan diri, karena orang Islam itu pertama tidak harus lari dari tantangan. Yang kedua, karena memang kita sudah menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Maka mau tidak mau ya, yang bisa kita lakukan adalah melakukan perubahan-perubahan, menjadi aktor, menjadi pewarna, menjadi penentu dari arah pergerakan lingkungan yang terjadi. Disitulah kemudian kita sampaikan kemarin bahwa anak-anak kita ini perlu untuk diajari tentang bagaimana mengkondisikan diri demi keselamatannya dalam lingkungan yang berbahaya itu. Kita memberikan ilustrasi ya, bahwa betapa orang Islam di Amerika ini punya rumah yang baik, yang indah, yang besar, tapi rumahnya itu terletak di pinggiran sungai yang dalam dan deras dan berbahaya. Anak-anak kita setiap saat bisa keluar dari rumah dan terjatuh ke dalam sungai itu dan mati. Dan karenanya pilihan kita ada 3 yang disebutkan. Pertama, jangan biarkan anak-anak keluar dari rumah supaya tidak terjatuh ke dalam sungai. Tapi itu tidak realistis. Yang kedua, boleh jadi juga anak-anak pagar sungai tersebut kita pagarin supaya anak-anak tidak jatuh ke dalamnya. Tapi panjang sungai itu kita pagarin, anak-anak kita akan lebih bisa berjalan lebih jauh. Maka tidak ada pilihan lain kecuali bahwa anak-anak kita itu harus diajari untuk berenang, agar mereka ketika terjatuh ke dalam sungai itu, mereka bisa menyelamatkan diri. Itulah poin yang kita sebutkan, bahwa betapa anak-anak kita harus diajarin tentang lingkungan, agar mereka sadar mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Masalahnya kemudian ketika orang tua ingin mengajarin anak-anaknya berenang, banyak orang tua yang kemudian tidak bisa berenang. Sehingga
sebelum anaknya tenggelam, biasanya orang tuanya dulu yang tenggelam. Ini yang berbahaya. Kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang tentang hal lain ya, mungkin lebih spesifik sifatnya. Dan itu tentang peranan Al-Quran dalam membangun generasi itu. Pertama, kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah peta kehidupan. Jadi map of our life, kharitatul hayah, peta kehidupan. Maka Al-Quran itu harus sedini mungkin diajarkan kepada anak-anak agar mereka tahu mengendalikan kehidupan. Ibaratnya kalau anak kita itu ingin menjadi sopir mobil ya tentu dia tahu kemana arahnya harus mengarahkan mobil tersebut. Maka anggaplah kehidupan anak kita itu mobil dan anak kita yang mengendalikan kehidupan. Tentu anak-anak itu perlu peta kemana seharusnya mengarah. Maka Al-Quran itu menjadi petunjuk, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Hanya saja sebelum sampai ke sana mungkin juga kita perlu ingatkan bahwa memang Al-Quran itu adalah mu'jizah yang sangat efektif di dalam menjaga kefitrahan manusia. Artinya apa? Ada kekuatan ruhiyah, kekuatan spiritualitas pada Al-Quran yang merupakan kekuatan yang bisa merubah atau menjaga kefitrahan manusia itu. Itulah yang kemudian terjadi kepada Umar radhiyallahu anhu. Itu yang terjadi kepada beberapa mu'allaf yang kemudian menemukan kebenaran karena Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran ini adalah salah satu means yang paling efektif, cara yang terefektif untuk tetap menjaga kefitrahan anak-anak kita. Maka ajarilah Al-Quran sedini mungkin. Bahkan sebelum anak-anak kita bisa berbicara pun, memperdengarkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa bagaimana anak-anak itu bisa faham. Loh, yang mengajar itu bukan kita sungguhnya. Yang mengajar itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbih isma rabbika alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi kata fahada itu Allah lah yang mengajar ya makhluk-makhluknya. Kalau Allah saja bisa mengajar ayam yang baru keluar dari telur, baru diteteskan itu, mencari makannya sendiri, ya, kok manusia nggak bisa diajarin gitu. Dan oleh karenanya, membacakan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita itu adalah salah satu cara yang sangat efektif, merupakan kekuatan dahsyat yang luar biasa yang bisa membersihkan fitrah manusia atau anak-anak tersebut. Jadi jangan lupa bacakan surah Al-Fatihah, bacakan ayat Al-Quran, bacakan ayat kursi kepada mereka. Bahkan seperti yang telah kita sebutkan, ibu-ibu yang lagi hamil sebaiknya banyak membaca Al-Quran. Apakah itu surah Maryam, surah Yusuf, ya. Dengan harapan mudah-mudahan anak yang terlahir itu, kalau seorang pria bisa menjadi Yusuf, kalau seorang wanita bisa menjadi Maryam. Ini adalah bagian dari ikhtiar sesungguhnya. Tapi percayalah bahwa betapa Al-Quran itu adalah kalamullahil mu'jiz, adalah kalam Allah yang mu'jiz, yang memiliki kekuatan ya, dalam segala hal. Kekuatan konten, kekuatan bahasa, kekuatan ilmiah. Tapi juga yang terpenting adalah kekuatan ruhiyah Al-Quran itu. Maka ketika Al-Quran dibaca, itu akan bersentuhan dengan kefitrahan, dengan jiwa manusia. Al-Quran itu disebut dengan syifa, ya obat.
Ya, tentu obat dari kuman-kuman yang biasanya membutakan fitrah manusia itu. Maka ini poin penting barangkali yang perlu sekali untuk kita ambil secara serius dan praktik. Bersifat praktis sifatnya. Kita tidak perlu menunggu sampai anak-anak kita bisa berdiskusi tentang filsafat untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Dan ini bahagian daripada proses, karena seperti yang pernah kita sampaikan bahwa pendidikan yang dalam bahasa Arabnya itu tarbiyah itu memiliki konotasi proses, jadi tidak sekaligus. Tarbiyah itu artinya menumbuh suburkan. Ya sama dengan kata riba itu. Raba yarbu ribatum warabun waribatun. Itu kata riba yang tumbuh terus dengan bunganya itu. Kira-kira pendidikan begitu. Jadi ada proses ya, pembinaan, kemudian menumbuh suburkan, mengembangkan. Jadi bukan sekaligus ditanam langsung ada buahnya gitu. Pendidikan dalam Islam tidak seperti itu. Maka bacaan Al-Quran menjadi bagian dari proses ya, pendidikan tersebut untuk merajut jiwa sang anak itu. Ini sangat penting sekali. Tentu yang kedua pada pagi kali ini adalah bahwa anak-anak kita itu memerlukan kasih sayang. Anak-anak kita itu perlu dirangkul dengan cinta dan kasih sayang. Salah satu hal yang menjadikan anak-anak di dunia barat dan di Amerika ini, bahkan Newsweek, salah satu majalah, pernah menuliskan bahwa generasi Amerika itu adalah generasi yang lonely and angry. Generasi yang kesepian dan juga pemarah gitu. Generasi yang marah dan kesepian. Kenapa generasi Amerika menjadi generasi pemarah dan kesepian? Salah satu di antaranya adalah karena mereka kurang menemukan kasih sayang dan cinta dari orang tua itu. Salah satu bentuk kasih sayang dan cinta orang tua itu adalah perhatian. Dan bagi seorang ibu yang lebih khusus lagi adalah menyusui anak-anak tersebut bahkan hingga sampai umur 2 tahun. Menyusui itu bukan sekedar memberikan makanan fisikal. It is not just a physical nourishment atau makanan fisik semata. Tapi air susu bagi seorang bayi anak adalah merupakan transfer of compassion, ya, memindahkan kasih sayang itu. Maka ketika terjadi seorang ibu menyusui anak, maka itu adalah masa-masa yang paling dekat antara seorang anak dan ibu. Ada kedekatan batin yang terjadi. Itulah kemudian Rasulullah SAW suatu ketika melihat seorang ibu bersama sahabatnya beliau Rasulullah jalan dan melihat seorang ibu menyusui anak. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, apakah menurut kamu ibu tersebut cinta kepada anaknya? Para sahabat mengatakan, pastilah ya Rasulullah, ibu ini mencintai anaknya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih cinta kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Tapi poin kita pagi ini adalah kenapa Rasulullah justru menyinggung kata cinta itu di saat melihat seseorang sedang menyusui anak. Karena ketika seorang ibu sedang menyusui anak, maka disitulah terjadi ikatan batin, hubungan batin yang luar biasa. Anak itu seolah-olah sedang merangkul ibunya, sedang terjadi kontak batin yang luar biasa dengan seorang ibu dan anak itu. Maka Al-Quran pun menggambarkan tentang hari akhirat, hari kiamat. Bahwa salah satu peristiwa yang terjadi ketika kiamat nanti itu akan terjadi adalah ibu-ibu yang hamil itu akan pada keguguran. Demikian dahsyatnya. Tapi satu lagi, ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, sedang menyusui ini, itu akan melempar semua bayi-bayi itu. Demikian dahsyatnya peristiwa kiamat itu. Loh, kenapa sampai seorang ibu yang menyusui yang digambarkan? Karena Al-Quran ingin menyampaikan bahwa ketika seorang ibu menyusui, itu ada kedekatan batin yang sangat antara ibu dan anak itu.
Tapi begitu kiamat terjadi, kedekatan batin antara dua ibu dan anak ini nggak ada apa-apanya ketimbang dahsyatnya peristiwa itu. Tapi poinnya adalah bahwa salah satu cara untuk mengekspresikan kecintaan kepada anak dari seorang ibu itu adalah menyusui. Ya, sayang sekali terjadi shifting view ya. Jadi pandangan yang berbeda sekarang. Seolah-olah kalau menyusui itu adalah kerja orang kampung. Kalau menyusui itu ya nanti merusak kecantikan. Kalau menyusui itu gambaran ibu yang tidak profesional. Ibu yang tidak karir. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita rubah. Ya. Bahwa justru ibu yang bertanggung jawab profesional dan karir, ya tentu karir pada bidang yang satu ini dan ini yang utama, adalah bagaimana ibu ini menyusui. Maka sekali lagi, menyusui anak bagi ibu adalah cara ekspresi kedekatan cinta dan kasih sayang itu. Ya, cinta dan kasih sayang ini tidak bisa diukur dengan apapun. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau selalu mengekspresikan kecintaan dan kasih sayang beliau kepada anak dan cucu-cucunya. Suatu ketika Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan Hussein. Lalu ada seorang sahabat ini, orang Arab ini kan terkadang merasa bahwa untuk memiliki karisma, ya, kewibawaan di depan anak-anak, jangan tersenyum, jangan menyapa dengan kasih sayang, pokoknya bentak teruslah anak-anak itu supaya dihormati. Nah, ini seorang Rasul Muhammad SAW justru menggendong, mencium cucunya, dibiarkan cucunya itu menggelantung di badan beliau ketika beliau salat sekalipun. Ada seorang sahabat melihat beliau mencium, maka beliau bertanya, "Atau qabbil ya Rasulullah? Apakah engkau mencium anak-anak ini Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Iya." Kata sahabat tersebut, "Saya punya anak 10, tak seorang pun yang pernah saya cium," katanya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadis yang sangat populer, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Siapa yang tidak memiliki kasih sayang, Allah tidak akan kasih sayang kepada dia. Maka sekali lagi, ini adalah bagian dari proses pendidikan kepada anak, bagaimana menyampaikan kasih sayang kita kepada anak tersebut, cinta kepada anak tersebut. Itulah salah satu barangkali kenapa kalau kita melihat doa ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa untuk orang tua, justru yang disebutkan itu rahmah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, kenapa secara spesifik warhamhuma itu? Dan berikanlah kasih sayang kepada keduanya, sebagaimana mereka telah memberikan perhatian, mendidik kami waktu kecil. Tapi intinya adalah kenapa warhamhuma dan rabbayani, tarbiyah dan warhamhuma. Karena tarbiyah itu mengandung makna rahmah. Ya, sehingga ketika anak berdoa untuk kita di masa yang akan datang, saat kita sudah meninggal dunia dan anak kita menjadi soleh, pendidikan yang pernah kita berikan kepada anak itu relevansinya kepada rahmah tadi, kepada kasih sayang itu. Maka jangan kita kasar, jangan kita terkadang main pukul ya. Apalagi ini di kampung-kampung. Tentu di Amerika nggak demikian, karena kalau di Amerika main pukul masuk penjara kita. Anak-anak saja terkadang ya agak keras sedikit ya, anak-anak terkadang misalnya ngomong kepada gurunya boleh nelpon polisi, boleh jadi orang tuanya ditangkap. Apalagi main kasar gitu. Dan ternyata hal ini sangat islami sekali, dalam arti bahwa Islam itu selalu mengedepankan cinta dan kasih sayang, kelembutan kepada anak tersebut. Dan itulah sebabnya sekali lagi maka cinta dan kasih sayang dalam proses pendidikan anak ini menjadi sangat relevan sekali, penting sekali. Karena sekali lagi bagaimana kita memperlakukan anak, mereka akan berlaku seperti itu di masa yang akan datang. Kalau kasih sayang itu diberikan, cinta itu kita perlihatkan, maka mereka akan memperlihatkan kasih sayang dan cinta itu kepada
siapa saja di sekitarnya, termasuk kepada keluarganya sendiri nanti di masa-masa yang akan datang. Ini yang kedua pada pagi hari ini, cinta itu sangat penting sekali. Yang ketiga adalah tentang komunikasi ini. Sudah sering kita sebenarnya ulang-ulangi tentang urgensi komunikasi yang benar dan sesuai, appropriate communication, atau boleh saya mengatakan wise communication, komunikasi yang bijak ya kepada anak-anak kita. Tentu komunikasi yang bijak ini bukan berarti satu bentuk. Bijak itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Dan oleh karenanya komunikasi yang bijak itu tentu kita arahkan sesuai dengan kapasitas masing-masing anak gitu loh. Ya ada anak yang memang tidak mendengar kalau kita berkata satu kali, harus diulangi 2 kali. Ada anak yang kalau kita ngomong sambil tersenyum, biasanya dianggap main-main. Maka terkadang kita harus ngomong secara serius. Nah ini kan tergantung. Dalam istilah hadis itu kan khatibun nasa qadra uqulihim. Berbicaralah kepada setiap orang itu sudah kapasitas pemikirannya masing-masing. Maka anak-anak itu punya kapasitasnya di dalam kita ngomong. Kecenderungan kejiwaan juga anak-anak demikian. Maka ketika kita berkomunikasi kepada anak, tentu semua ini harus kita jadikan sebagai konsiderasi atau consideran di dalam menyampaikan sesuatu kepada anak tersebut. Salah satu permasalahan yang memang dihadapi oleh sebagian besar komunitas Muslim di Amerika dan dunia Barat, atau secara umum ya, dalam dunia pendidikan kita sekarang ini adalah memang masalah komunikasi ya. Pertama karena perkembangan wawasan anak-anak kita itu cepat. Ya, dengan keterbukaan media, ya, informasi. Mereka mendapatkan segala bentuk informasi dari dunia luar. Sehingga wawasan anak-anak kita itu cepat berkembang. Terkadang jauh lebih berkembang. Dan perkembangannya jauh ketimbang misalnya wawasan para orang tua. Nah, sehingga ketika orang tua berkomunikasi atau mengkomunikasikan sesuatu kepada anak itu, maka tendensi, kecenderungan kita mengkomunikasikan sesuatu itu backward, terbelakang. Ya mungkin dalam bahasa yang lain, terkadang kita kampungan dalam mengkomunikasi sesuatu. Disinilah kemudian kerap kali anak-anak merasa bahwa mereka jauh lebih maju, mereka jauh lebih terdidik. Sehingga orang tua itu sudah dipandang ya kurang memiliki bobot lah kira-kira begitu. Wal'iyazubillah, ini ada saja yang terjadi. Dan ini kerap kali terjadi apalagi di Amerika dan dunia Barat. Anak-anak merasa lebih terdidik, lebih berpendidikan, lebih pintar, dan seterusnya. Realitanya demikian. Tentu ini sesuatu yang bukan kita dukung. Tapi itu sebuah realita. Anak-anak kita terkadang lebih pintar dari kita. Kepintaran anak-anak kita itu pertama karena memang ya tentu dari aspek pendidikan ya. Mereka mendapat pendidikan di Amerika yang membuka wawasan. Yang membuka kebebasan untuk berekspresi. Nah kita dulu dididik di kampung, termasuk di pesantren seperti saya misalnya, ya dengar, jangan coba-coba mendebat misalnya. Bahkan terkadang bertanya itu dianggap tabu gitu. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap ya imani gitu. Anak-anak di sini enggak, justru dipertanyakan. Dan ternyata itu adalah bentuk ya atau proses pendidikan yang luar biasa yang menjadikan mereka jauh lebih matang ya dalam keilmuan itu. Maka sekali lagi terkadang memang anak-anak kita merasa lebih berpendidikan, lebih pintar. Dan ketika kita berkomunikasi kepada mereka dengan komunikasi yang mohon maaf yang kampung tadi itu, kampungan itu, anak-anak itu kehilangan kepercayaan untuk berkomunikasi. Nah, ini ditambah lagi satu. Apa masalahnya? Masalah language barrier. Masalah bahasa terkadang. Pertama karena kita sebagai imigran heavy accent. Jadi accent kita itu terlalu heavy. Kayak itu Pakistan, Bangladesh, India, ya Timur Tengah. Ya anak-anak kita itu terkadang ini mungkin tidak tertawa di depan kita. Tapi terkadang antara mereka ketika orang tuanya dengarkan ngomong bahasa Inggris kemudian belepotan gitu loh. Ya. Mereka geleng-geleng kepala gitu. Ini diakui atau tidak, ini realita. Demikian juga para ustadz-ustadz yang
atau imam-imam yang kemudian berusaha memberikan ceramah dalam bahasa Inggris, apalagi kepada remaja, youth program misalnya. Lalu bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris yang sangat-sangat heavy accent dan juga memilih kata-kata yang terkadang sudah nggak kepake sama anak muda kita. Mereka ketawa itu. Dan inilah permasalahan imam-imam kita di Makassar karena, maaf di Makassar, saya melihat ada orang Makassar masuk jadi saya menjawab kata Makassar. Permasalahan imam-imam kita di Amerika ini karena kita lambang dalam menyesuaikan diri ya, dengan lingkungan, komunikasi, termasuk dalam berbahasa. Para imam-imam kita, ustadz-ustadz kita, para syekh kita, terkadang ya selalu bersyukur dengan bahasanya sendiri. Maka generasi kita kemudian merasa ada gap antara orang tua dan anak-anak itu. Ini karena masalah komunikasi. Maka sekali lagi, saya kira saya tidak usah berpanjang lebar. Saya cuma ingin mengatakan bahwa ini salah satu hal yang harus kita benahi. Bagaimana berkomunikasi dengan generasi muda kita yang punya wawasan yang berbeda, punya mindset yang berbeda, punya kecenderungan kejiwaan yang berbeda, cara mengekspresikan yang berbeda, dan seterusnya dan seterusnya. Kita orang tua juga jangan terlalu sensitif. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, terkadang orang tua merasa anaknya sudah kurang Islam. Sepertinya Islamnya sudah berkurang hanya sekedar karena aksennya sudah American accent. Cara ngomongnya kok seperti si Matt ya, si Bob. Kan seharusnya cara ngomongnya seperti Muhammad dan Umar. Maksudnya bagaimana? Ya, bahasa Inggrisnya harus bahasa Inggris Timur Tengah atau Mesir atau Pakistan. Ini salah kita. Karena mereka sudah lahir di sini, berpendidikan di sini. Mereka ngomong di antara mereka juga, antara saudara-saudara di rumah juga ngomongnya bahasa Inggris Amerika. And now you want them to speak like orang Bugis Makassar Inggrisnya. Nggak jadilah, nggak nyambung. Dicurigai lagi kurang Islam hanya karena itu. Ya, jadi ini permasalahan-permasalahan komunikasi dalam rumah tangga yang kerap kali terjadi dan menjadikan anak-anak kita kemudian merasa tersisihkan. Ya. Termasuk ini di komunitas di Muslim Center atau di masjid-masjid. Anak-anak kita itu merasa terkadang tersisihkan. Apalagi kalau di masjid-masjid itu yang kerap kali dipakai oleh bahasa rumah kita. Kalau di masjid Indonesia ya bahasa Indonesia terus. Kalau di masjid Bangladesh ya masih bahasa Bangladesh terus. Kalau di masjid Pakistan ya bahasa Urdu terus. Demikian juga di masjid-masjid Arab. Nah, anak-anak yang lahir di sini, besar di sini, berpendidikan di sini, merasa tidak mendapat tempat. Yang merasa bahwa masjid itu hanya tempat orang-orang tua. Ya kira-kira tempat untuk mempersiapkan kematian lah. Sementara anak-anak kita itu sedang mempersiapkan masa depan kehidupan dunianya gitu. Jadi merasa nggak ada tempatnya di masjid itu. Nah ini kenapa? Karena masalah komunikasi. Ya. Dan oleh karenanya sekali lagi kita harus berani untuk melakukan perombakan. Ya. Dan biasanya komunikasi ini banyak tergantung kepada wawasan juga. Bagaimana wawasan kita melihat lingkungan di mana kita hidup sehingga kita bisa berinteraksi secara positif. Ini sangat penting sekali, apalagi kita warga Indonesia yang ada di mana saja. Mohon maaf saya mengkritik diri saya sendiri sebagai bagian dari Indonesia. Pergaulan kita sangat terbatas. Kita itu cenderung bergaul di antara kita saja. Dan ini dari mahasiswa sampai kepada orang tua di luar negeri. Ya, itu terkadang pergaulan kita di antara kita sendiri. Sambil masak-masak Indomie, baru kita ngobrol sana sini, ya, ketawa-ketawa. Dan itu yang terjadi. Kalangan mahasiswa Indonesia luar negeri terkadang di antara mereka saja. Sambil masak-masak di kamar, ya. Telur mata sapi misalnya, itu seperti saya dulu waktu mahasiswa di Pakistan. Karena kekurangan beasiswa ya, maka setiap saat kita masak telur diperbanyak tomatnya gitu. Lalu kita kumpul ketawa-ketawa. Ya nggak berkembang lah bahasa kita. Sehingga terkadang kita sudah jadi dokter di luar negeri, tapi ngomong bahasa Inggrisnya, bahasa asingnya susah gitu. Dokter dari Timur Tengah, bahasa Arabnya juga susah dalam berkomunikasi. Ya, Alhamdulillah kita punya Ustadz Adi Hidayah, Ustadz Abdul Somad misalnya, bahasa Arabnya bagus. Tapi mayoritas teman-teman kita yang justru tamat dari luar negeri, dalam hal komunikasi, dan yang saya maksud berbicara di sini, itu sangat kurang sekali. Sehingga kalau kita undang untuk berceramah misalnya, dalam bahasa asing, susah mengekspresikan. Nah ini juga di kalangan orang tua terjadi seperti itu. Karena kita sadari bahwa pergaulan kita terbatas, maka bahasa Inggris kita terbatas,
komunikasi kepada anak kita pun dalam bahasa Inggris sangat terbatas. Sementara anak-anak kita itu mindsetnya Inggris, cara ngomongnya Inggris, cara penampilannya Inggris. Dan itu tidak ada salah selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip keislaman kita. Kalau sekedar gaya bahasa jangan dicurigai nggak islami lagi. Ya. Karena memang itulah anak-anak kita. Mereka adalah Americans. As American, they have to have an American accent. Sebagai orang Amerika punya accentnya orang Amerika, cara ngomongnya Amerika gitu. Nah, saya kira itu saja pada pagi hari ini. 3 hal ya. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak kita segera diajari Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu mukjizah. Kekuatan ruhiyah yang bisa menjaga fitrah anak kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana berkomunikasi. Yang kedua adalah tentang cinta dan kasih sayang tadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana bisa membangun komunikasi yang tepat, yang sesuai kepada anak-anak kita dan generasi muda kita. Demikian, mari kita minum kopi lagi. Ini ada gelas saya yang sangat unik. America needs a big cups of joe. Ini bukan politik, tapi sekedar dipakai untuk minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.